ROG Ally, mau yang versi Z1, yang Z1 Extreme, ataupun yang X sekalipun, adalah device handheld gaming PC yang udah solid banget secara sendirinya. Bisa buat main game di mana aja, dan sewaktu-waktu juga bisa jadi substitusi PC ataupun laptop untuk dipakai kerja. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya punya ROG Ally, sebaiknya beli aksesoris-aksesorisnya juga supaya experience pemakaiannya itu bisa lebih maksimal. Nah, di video ini gue mau bahas 8 aksesoris ROG Ally yang bisa kalian pakai buat ROG Ally kalian supaya dia itu bisa lebih aman, lebih awet, dan lebih kepake juga buat day-to-day activities kalian. Jadi langsung aja, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas aksesoris-aksesoris yang gue pakai buat ROG Ally gue. Disclaimer dulu nih, sebagian besar aksesoris yang gue pakai di sini sebenarnya bisa dipakai juga di handheld gaming PC lain kayak misalnya Steam Deck, Legion Go, MSI Cloud, gitu-gitulah pokoknya. Tapi memang ada beberapa aksesoris yang gue bahas di video ini yang lebih optimized dan diperuntukkan buat ROG Ally secara spesifik. Jadi mungkin ada dari kalian yang pakai handheld gaming PC lain itu tetap bisa ngikutin rekomendasi-rekomendasi aksesoris yang gue pakai. Nah, langsung aja kita bahas aksesoris yang pertama. Di sini gue mau bahas 2 aksesoris yang bisa dibilang pengaman buat si ROG Ally gue. Yang pertama adalah carrying case-nya, dan yang kedua itu adalah casing buat ROG Ally-nya. Nah, untuk yang carrying case ini tuh sebenarnya premisnya cukup simpel ya. Bisa buat nyimpan ROG Ally dan beberapa aksesoris karena dia itu ada kompartemen khususnya. Sekaligus jadi pelindung tambahan ketika ROG Ally kita itu lagi dimasukin ke tas ransel. Nah, kenapa butuh pelindung tambahan? Ya, mungkin aja kita mau taruh tas ransel kita di lantai gitu dan nggak sengaja kebanting dikit gitu kan tasnya. Seenggaknya kalau misalnya ditambahin carrying case gini jadi lebih aman gitu. Dan kalaupun misalnya nggak mau pakai tas ransel, dengan pakai carrying case ini juga bisa lebih gampang untuk ngebawa-bawa ROG Ally-nya. Dan kalau misalnya pakai carrying case ini terus dimasukin ke tas ransel, itu dia bisa ngelindungin analognya ROG Ally supaya nggak ngegeser-geser di dalam tas ranselnya. Karena emang jujur aja sih, ini analognya ROG Ally ini tuh emang agak ringkih sih rasanya. Untuk harganya juga cukup murah ya. Ini gue beli cuma di 149.000 aja. Jadi investasi yang murah yang bisa kalian beli supaya ROG Ally kalian itu jadi lebih awet dan aman untuk jangka panjang gitu. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa carrying case ini terlalu repot dan kegedean, di sini ada opsi lain yaitu pakai casing khusus buat si ROG Ally-nya. Ini adalah casing khusus buat ROG Ally Z1 dan Z1 Extreme dari brand yang namanya J-Sox. Dan setahu gue, brand J-Sox ini tuh emang banyak ngeluarin aksesoris yang emang khusus buat handheld gaming PC gitu. Basically dia casing kayak casing HP gitu ya. Bisa buat ngamanin ROG Ally kalian dari impact, dan di bagian belakangnya itu ada standingnya juga yang bisa kalian pakai buat berdiriin si ROG Ally-nya semisal mau dimainin pakai external gamepad atau buat dikonekin mouse dan keyboard. Dan dia dapat cover depannya juga yang bisa ngelindungin analognya ketika dimasukin ke tas cuy. Nah, khusus yang punya gua ini memang cuma bisa dipakai buat ROG Ally Z1 dan Z1 Extreme aja. Tapi kalau nggak salah J-Sox tuh udah ngeluarin yang khusus buat ROG Ally X ya, karena ROG Ally X itu kan bentuknya agak beda gitu. Jadi udah dikeluarin kalau nggak salah sama J-Sox. Jadi buat kalian yang udah pakai ROG Ally X itu ada juga casingnya. Dan untuk harganya juga bisa dibilang cukup murah juga sama kayak carrying case yang tadi. Tapi kalau yang ini gua beli di harga 200 ribuan kecil. Tapi ya lagi-lagi investasi murah yang bisa kalian beli buat ngamanin dan bikin ROG Ally kalian itu jadi lebih awet. Nah, kalau misalnya kalian butuh aksesoris yang bisa buat bikin ROG Ally-nya berdiri kayak gini, tapi kalian nggak mau pakai si casing yang ini, gua ada satu aksesoris lagi yang bisa kalian pakai buat jadi standingnya. Ini standing khusus buat ROG Ally yang dibikin sama brand J-Sox juga, jadi brand yang sama yang bikin casingnya juga. Dan stand ini bisa jadi opsi buat kalian yang nggak mau pakai casing, tapi tetap mau ROG Ally-nya itu berdiri. Untuk bahannya dia itu full metal, terus di bagian holder ROG Ally-nya juga ada karet anti-slip gitu, yang bikin ROG Ally-nya jadi nggak gampang geser-geser. Jadi udah pasti aman banget lah ya. Nah, sebenarnya stand ini juga multifungsi ya, karena dia itu bisa dipakai buat jadi stand HP atau stand iPad juga gitu. Tapi karena ini video yang ngebahas ROG Ally, ya jadi ini stand buat ROG Ally gitu. Dan stand ini juga harganya cukup murah ya, untuk sebuah stand yang build quality-nya bagus banget, full metal gini. Ini gue beli di harga 118 ribuan aja di Tokopedia. Jadi ya cukup oke lah, dan ini juga sturdy banget, bener-bener nggak ada nggak goyang, nggak
peot gitu. Pokoknya ini oke banget lah buat jadi standing si ROG Ally kalian. Lanjut, di sini gue masih ngomongin dalam konteks bikin ROG Ally kalian itu jadi lebih awet gitu ya. Dan di sini aksesoris selanjutnya itu adalah sleeve buat analog ROG Ally kalian. Gue ngerekomendasiin aksesoris kayak begini karena ya nggak bisa dipungkiri lah ya, analog-analog kayak gini tuh gampang banget kekopek. Terutama misalnya kalau dipakainya tuh barbar gitu ya, dan pakainya tuh pakai kuku. Jadi ya alangkah baiknya tuh ditambahin sleeve yang kayak begini. Ini gue ngomong based on experience ya, karena beberapa gamepad lama gue itu analognya juga udah pada kekopek gitu, karena ya gue pakai buat main FIFA dan mainnya juga cukup brutal gitu kan. Jadi ya analog sleeve kayak gini tuh bener-bener bisa kepake banget buat bikin analog kalian itu jadi lebih awet gitu dalam jangka panjang. Dan analog sleeve ini tuh murah banget ya. Ini gue beli satunya cuma 8.000 doang, dan kalau misalnya beli dua ya jadinya 16.000 doang gitu. Cuma habis 16.000 tapi bisa bikin analog ROG Ally kalian itu lebih awet dalam jangka yang lumayan panjang. Jadi ya cukup gokil sih ini. Nah, jadi itu dia untuk 4 aksesoris yang bisa kalian pakai buat jadi pengaman dan juga bikin ROG Ally kalian itu jadi lebih awet. Sekarang gue mau bahas aksesoris-aksesoris yang bisa kalian pakai buat ngenunjang pemakaian ROG Ally kalian. Yang pertama di sini ada USB hub. Di sini gue pakai yang PX UCH011. Dia itu kabelnya USB-C, jadi bisa langsung colok aja ke port USB-C ROG Ally-nya. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai USB hub apa aja selama kabelnya itu Type-C dan port-portnya itu memenuhi kebutuhan kalian gitu. Tapi gue saranin sebisa mungkin itu cari USB hub yang minimalnya itu ada port HDMI sama ada port power delivery. Jadi kalian bisa pakai USB hub-nya untuk jadi semacam docking station gitu supaya ROG Ally kalian itu bisa jadi substitusi PC. Nah, khusus di PX UCH11 ini, gue bisa pakai ROG Ally-nya buat colok ke monitor, terus gue juga bisa buat pakai mouse, keyboard, dan peripheral lainnya, dan semua itu bisa gue lakukan tetap sambil ngecas cuy, karena dia itu ada port power delivery-nya. Untuk USB hub PX UCH11 ini, harganya ini ada di kisaran 500 ribuan ya, jadi cukup pricey, tapi gue rasa dengan port sebanyak ini masih bisa dibilang worth it banget ya, apalagi kalau misalnya kalian pengen jadiin ROG Ally kalian itu semacam portable PC gitulah. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi ya, sebenarnya kalian itu bisa pakai USB hub apa aja selama portnya itu memenuhi kebutuhan kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai si ROG Ally ini sebagai substitusi PC, pastinya butuh mouse sama keyboard dong. Untuk menyesuaikan tema aksesoris murah buat ROG Ally di video ini, di sini gue ada beberapa rekomendasi peripheral murah yang bisa kalian pakai buat menunjang pemakaian ROG Ally kalian. Dan yang pertama itu ada mouse. Di sini ada dua mouse murah, yang satu itu namanya Vortex Series Oni X1 dan yang satunya itu Press Play Nova Ergo ya. Dua-duanya adalah mouse gaming wireless yang udah triple mode connection, jadi tanpa colok dongle pun tetap bisa dipakai karena bisa pakai Bluetooth. Udah gitu dua mouse ini udah pakai sensor Pixart PAW3311 juga, jadi bisa dipakai buat main game kompetitif. Dan masing-masing mouse ini harganya cuma 300 ribuan aja, jadi masih bisa dibilang mouse yang murah yang bisa kalian pakai buat keperluan sehari-hari kalian, mau itu gaming kompetitif ataupun kerja gitu ya. Ini bisa banget kalian pakai buat jadi pelengkap si ROG Ally-nya. Nah, untuk keyboardnya sebenarnya kalian bisa pakai keyboard apa aja selama keyboardnya itu wireless supaya gampang gitu ya dikonekin ke ROG Ally-nya. Tapi di sini gue justru nemu satu keyboard wireless mungil yang gue nemu di Tokopedia, harganya cuma 60 ribuan doang gitu ya. Dan gue rasa ini bisa jadi apa ya, opsi buat kalian yang pengen pakai keyboard yang connect langsung ke ROG Ally-nya. Yang pertama dia itu pakai Bluetooth koneksinya, jadi bisa langsung dikonekin aja ke ROG Ally-nya tanpa harus colok-colok lagi. Dan yang kedua, form factor-nya ini mungil banget, jadi bisa dengan gampang kalian bawa-bawa. Semisal kalian pengen pakai ROG Ally-nya ini buat substitusi laptop gitu kan, tapi butuh keyboard. Ini kalian tinggal bawa keyboard ini dan nggak bakal kerasa kayak bawa keyboard sih, karena ya dia nggak makan space sama sekali. Tapi gue nggak bakal saranin pakai keyboard ini buat main game ya, karena secara build quality itu dia agak questionable sih. Tapi kalau misalnya buat kerja portable doang, ini keyboard udah oke banget sih, terutama buat ROG Ally ini. Nah, terakhir nih, ROG Ally gue ini kan SSD bawaannya itu cuma 512 GB dan dia itu SSD-nya pakai SSD yang tipe 2230. Jadi gue pribadi itu agak mager buat ngupgrade SSD bawaannya. Jadi di sini gue memutuskan untuk pakai SSD eksternal buat nyimpen game-game gue. Di sini gue ada dua tipe SSD. Yang pertama itu SSD bekasan laptop gue yang lama ya. Ini gue pakein enclosure dari Lexar. Ini size-nya 512 GB. Dan yang kedua, ini dedicated portable SSD dari Lexar juga. Dan ini size
OS-nya 1 TB cuy. Dan kalau misalnya kalian lihat, yang lebih gede dikit ini justru yang 512 GB dan yang kecil banget ini 1 tera cuy. Nah, secara speed ini dua-duanya udah cukup kenceng ya. Dua-duanya ini udah gua tes buat mindah-mindahin file dan ya speednya layaknya SSD walaupun bukan yang paling kenceng gitu kan. Cuman gue tetap lebih saranin kalian itu pakai portable SSD yang dedicated kayak si Lexar SL500 ini. Karena dia itu lebih stabil dan memang isinya cuma kosongan aja gitu. Kalau pakai SSD bekasan laptop kayak gua, ini dia masih ada OS-nya nyangkut. Jadi kalau misalnya dicolokin ke device gitu ya, itu kadang-kadang suka bermasalah dikit. Jadi ya gua kurang saranin aja sih pakai SSD yang kayak begini. Dan SSD portable Lexar ini sebenarnya bisa kalian pakai buat banyak hal gitu, nggak cuma buat nyimpen game buat ROG Ally aja. Bisa buat nyimpen dokumen, nyimpen data-data, nyimpen video gitu, dan ini form factornya kecil banget cuy, gampang banget buat dibawa-bawa. Nah, ngomongin SSD Lexar, kemarin itu gue ada sempet diundang ke acara produk launchingnya mereka. Dan di acara itu mereka rilis beberapa produk baru yang menarik banget ya. Ada RAM baru yang mereka klaim itu jadi satu-satunya RAM yang udah certified langsung sama SK Hynix. Sama ada hub dan portable SSD yang dibuat khusus buat konten kreator yang pakai HP cuy. Jadi ibaratnya kalian bisa pakai hub sama portable SSD ini buat nyimpen hasil rekamannya langsung ke SSD. Jadi nggak perlu ribet buat mindah-mindahin file lagi. Dan overall kemarin acaranya seru sih. Ada sambutan langsung juga dari para atasannya Lexar dan gue belajar banyak banget soal memori di acara itu. Nah, jadi itu dia untuk beberapa aksesoris yang bisa gue rekomendasiin buat ROG Ally kalian. Entah itu yang versi Z1 atau yang Z1 Extreme atau bahkan yang X sekalipun. Untuk link pembelian dari semua aksesoris yang gue bahas di video ini udah gue taruh semua di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli, bisa langsung cek aja. Paling segitu aja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga setengahnya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli aksesoris ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's Bido by Tommy, and as always, peace out.